Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Insan19 dan di video kali ini kita akan membahas yang namanya lembar kerja pada Microsoft Excel. Apa itu lembar kerja pada Microsoft Excel dan bagaimana cara menggunakannya? Simak video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, kita sudah berada di tampilan Microsoft Excel. Cuman ini blank ya, blank, kosong, nggak ada apa-apanya di sini. Nah, kita akan membahas tentang lembar kerja. Di sini ada sheet ya. Sheet ini adalah lembar kerja pada Microsoft Excel. Kita bisa mengatur ini. Jadi fungsi dari lembar kerja ini, kalau misalkan kita sudah punya satu full data di sini, kita bisa membuat file baru tanpa membuat file Excel yang baru. Paham nggak sampai sini? Nah, jadi di sini file sheet ini bisa kita tambahkan. Jadi ada satu layar di sini kan, kita masih selayar di sini. Kita bisa tambahkan file di sini dengan menambahkan di sini tombol tambah new sheet di sini kita tambahkan. Dan ini ada sheet 1 dan sheet 2. Dan di sini kita bisa inputkan 1, di sheet 2 ini 2. Jadi ketika kita berpindah ini sudah berbeda data ya. Tentu ini manfaat dari sheet ini adalah lebih simple supaya kita nggak ngebikin file Excel yang baru. Jadi satu file Excel bisa memuat beberapa lembar kerja ya, atau file sheet di sini. Nah, di sini di file sheet 1 kita bisa melakukan insert atau menambahkan file baru. Di sini ada general, di sini ada worksheet baru atau fungsinya sama kayak menambahkan. Di sini ada chart, di sini ada Excel, makro, ada dialog, dan ada pivot table serta banyak fungsi-fungsi lainnya. Dan di sini ada spreadsheet solution, di sini ada menurut Microsoft Project Task List Import Template, dan di sini ada previewnya ya. Contoh, saya akan membuat di sini personal monthly budget. Oke, kita tambahkan di sini. Kita ganti ini budget bulanan ya. Atau kita ganti supaya beda, budget bulan Januari. Nah, di sini kalau misalkan udah seperti ini, kita bisa kalau misalkan tadi kan di double klik itu mengganti username ya, mengganti nama bukan username tapi nama. Nah, double klik bisa, atau di klik kanan dengan mengklik rename. Nah, di sini rename sama juga, tinggal kita drag, tinggal kita hapus dan rename aja, diganti nama aja. Kemudian fitur berikutnya kita bisa mengganti tab color ya. Jadi di sini kita bisa mengkustomisasi supaya lebih enak dilihat gitu ya, supaya beda-beda itu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan dibedakan menggunakan warna gitu kan. Ada satu hal estetik tersendiri gitu ya dengan warna tersendiri. Nah, di sini saya ganti warnanya menjadi warna kuning, dan sheet yang kedua ini saya ganti warnanya jadi warna ini apa ini? Oke, ganti warna hijau aja. Nah, ini kalau misalkan lagi muncul kayak gini, si warnanya ini jadi transparan ya, karena kita membuka sheet nomor 1 atau lembar kerja 1. Dan kemudian di sini kalau kita klik lagi, si lembar kerja 1 ini sudah berubah warnanya menjadi warna yang kita pilih tadi ya, teman-teman. Dan sekarang di sini kita punya personal monthly budget yang belum saya edit sama sekali. Nah, di sini kalau misalkan kita mau menambahkan lagi, misal ini udah saya isi 1.500, ini bentuknya dolar karena ini template dari Excelnya ya. Ada gas $200, kemudian saya masukkan di sini water showernya berapa gitu kan ya. Nah, ini untuk pengelolaan budget bulan Januari. Nah, kalau misalkan bulan Februari gimana? Apakah kita perlu membuat file Excel yang baru seperti ini? Seperti file dan kemudian new gitu kan ya, dan ini lebih gimana? Lebih nggak simple ya, lebih beribet gitu, pokoknya nggak simple gitu kan ya. Nah, cara mudahnya kita mau bikin budget Januari dan juga Februari, diklik kanan aja, kemudian move or copy, kemudian diklik budget bulan Januari ini, dan kita klik create a copy. Ini artinya kalau misalkan nggak klik create a copy ini akan move ya, move ini book berapa. Kalau misalkan new book ini berarti file Excel yang baru, atau kita memindahkan file Excel file sheet ini ke book yang file Excel yang lain gitu ya.
Ini book 1, bisa dilihat ini judulnya book 1 Excel, dan kita tinggal klik. Ini kalau misalkan mau copy sheet 1, lembar kerja 1 ya klik ini, 2 ya ini, dan kalau misalkan yang 1 klik yang ini. Kita copy kemudian oke. Nah, di sini akan ada lembar kerja Januari yang baru. Ada ditandai dengan nomor 2 karena kita belum ubah angka, belum rename. Karena kita belum rename, jadi ada dalam kurung 2 ini menandakan bahwa ini duplikasi dari budget bulan Januari. Nah, kemudian kita akan ubah budget bulan Januari ini ke bulan Februari. Nah, udah terubah seperti ini, tentu kita tinggal atur bulan Februarinya berapa gitu kan. Ya, misal di sini 200, water and sewer-nya kita atur 150. Oke, dan ini sudah bertambah 1960. Dan di sini kabelnya berapa ini? Kabelnya 160. Oke, berubah jadi 2120. Nah, ini apa bedanya dengan yang Januari tadi? Karena yang Januari tadi belum kita ubah, maka nilainya akan tetap sama, yaitu 1810. Kalau misalkan mau duplikasi semuanya, ya tinggal kita hapus terlebih dahulu nilai-nilainya. Kita hapus kayak gini. Nah, kita hapus kayak gini. Ini kan udah kosong. Contoh kita ambil yang housing ini aja, yang lain nggak usah lah. Kita bakalan bikin budget bulan Maret ya. Kemudian kita memphotocopy lagi, kemudian bulan Januari kita copy, kemudian oke. Nah, ini seperti biasa ada budget bulan Januari 2, tinggal kita klik dan drag aja ke samping di sini, jadi ke tengah ini. Jadi berurutannya dari Januari, Februari ada datanya, kemudian bulan Maret kosong datanya ya. Oke, kita ubah jadi Maret. Nah, di sini budget bulan Maret berapa? Misalnya ponnya $150 gitu kan ya, ke pengeluaran $150. Kemudian maintenance or repair-nya $200. Kemudian ini budget bulan Januari kita atur gasnya $200. Dah, itu aja ya. Berarti budget bulan Januari kita mendapatkan pengeluaran $200, dan kemudian Februari $2120, dan bulan Maret $350. Lebih simple daripada kita harus bikin file Excel baru, kemudian kita copy paste, kemudian kita inputkan lagi. Nah, jadi lembar kerja ini lebih simple lagi, dan kita hanya tinggal klik ini aja di dalam satu layar Excel ya, dalam satu tampilan Excel ini. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah kayak pindah tab, kita pindah tab ke sini, pindah tab ke sana gitu ya. Jadi manfaat dari lembar kerja ini ya itu lebih simple dan lebih efisien gitu ya, efisien dari waktu. Nah, kemudian kita bisa protection. Di sini ada pengaturan password unprotected. Jadi kita bisa mengunci kalau misalkan ada data budget bulanan yang rahasia gitu, kemudian kita bisa atur di sini password unprotected. Kita bikin password berapa ini ya, bikin password di situ. Kemudian nanti kalau misalkan dibuka bakalan keluar password. Nah, di sini ada allow all user of this worksheet tuh. Nah, ini kalau misalkan udah masukin password, select local cell, select unlocked cell. Nah, tinggal diatur aja di sini ya. Harusnya kita diperbolehkannya perintah apa aja. Nah, berikutnya di sini ada hide. Ini bakalan hilang dari sini ya, si lembar kerjanya ini, karena kita hide. Kemudian gimana sih cara memunculkannya lagi? Kita klik kanan, kemudian di sini ada unhide. Nah, di sini ada yang kita hide barusan. Apa yang kita hide barusan ini? Budget bulan Januari. Kalau udah ketemu, tinggal klik OK aja dan udah muncul lagi di sini ya, teman-teman. Mudah ya. Jadi di sini ada sheet 1 yang default tadi kita ya, defaultnya tadi karena belum ada apa-apa, dan ini kita pakai template. Dan ini juga kalau misalkan bulan Februari kita ganti tab colornya, nggak mau kuning, kita mau ganti biru ya bisa gitu kan, berubah. Terus di sini mau apa, hijau misalkan ya, hijau. Nah, gitu kan. Di sini kan ada tiga perbedaan warna, yang dimana kalau misalkan kayak gini lebih enak buat ngenalinya. Ini kuning itu Januari, biru itu Februari, hijau itu Maret. Nah, teman-teman kayak gitu. Berikutnya select all sheet ini, kita memilih semua sheet ini, bisa kita drag kemana-mana gitu ya.
Mau kita pindahkan drag ke kanan aja, drag ke kiri gitu, nanti atau lembar kerjanya akan berubah gitu ya. Di sini ada view code-nya. Di sini kita bisa memasukkan sebuah deklarasi, sebuah code untuk mengatur si file lembar kerja ini ya. Tentunya ini bisa menggunakan bahasa yang mungkin nanti kita akan pelajari itu ya, tentang apa ini VBA, tentang Microsoft Excel Object gitu, seperti itu. Kita bisa atur sedemikian rupa fungsi apa yang akan kita masukkan. Nah, berikutnya setelah kita berhasil membuat seperti ini, ternyata kelebihan. Terus gimana dong cara menghapusnya? Kita klik kanan dan kita klik delete. Maka si lembar kerja ini akan terhapus, dan setelah kita mendelete akan ada yang namanya pesan dari Microsoft Excel ini. Microsoft Excel will permanently delete this sheet. Do you want to continue? Yes, cancel untuk membatalkan penghapusan kalau nggak sengaja ke delete. Kalau misalkan kita pengen nge-delete, tinggal klik delete aja dan oke. Dan kemudian budget bulan Maretnya hilang karena sudah kita hapus ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman penjelasan mengenai lembar kerja pada Microsoft Excel ya. Bagi kalian yang masih bingung, yang pengen nanya-nanya tentang lembar kerja ini bagaimana dan apa itu lembar kerja pada Microsoft Excel, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video tutorial saya yang selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya, dan see you on the next video.